kita percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita sudah berusaha, sudah gigih, insya Allah hasilnya pasti akan memuaskan. Ada doa, ada usaha, ada ikhtiar dan tawakal. Keempat hal ini yang tidak akan pernah terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hila Akila Septiani di podcast Family. Cerita mereka, inspirasi kita. Kali ini kita ada di segmen Life After Fah yang pastinya dengan narasumber yang sangat luar biasa inspiratif. Nah, beliau ini adalah sebuah representasi dari mahasiswa FAH yang sudah banyak berkarya di luar kampus maupun di dalam kampus tentunya. Beliau adalah Duta UIN Jakarta tahun 2024. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Maulida Fitria. Halo Kak Maulida. Iya, halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah kabar aku baik. Oke, mungkin sekarang bisa disapa dulu teman-teman yang ada di sana dan kayaknya nih teman-teman udah kayak apa ya? Seneng dan gak sabar lagi nih, kangen pastinya sama sosok yang satu ini dan semua mahasiswa pasti tahu siapa sih yang gak kenal sama Kak Maulida Fitria. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulida Fitria. Aku lulusan Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Sekaligus Duta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024. Oke, wah sebelumnya aku mau ngucapin selamat kepada kakak. Katanya udah diterima di Magister Sejarah UGM nih, betul Kak? Iya betul. Wah keren banget sih. Oke, sebelum itu aku izin membacakan sedikit CV mungkin ya. Boleh. Bukan CV atau pencapaian mungkin ya dari Kak Maulida ini. Jadi teman-teman, Kak Maulida ini adalah lulusan terbaik Fakultas Adab dan Humaniora sekaligus lulusan terbaik di Sejarah Peradaban Islam tahun 2025 dengan IPK 3,93. Nah, segudang prestasinya itu bukan cuma sebagai lulusan terbaik, tapi dia adalah Duta UIN Jakarta tahun 2024, Duta Bahasa Banten, kandidat KKN BKS PTN Barat di Samosir, aktif di bidang modeling, HMPS SPI, LDK Syahid, dan kini masih aktif mengurus Duta UIN Jakarta serta di KNPI. Dan tentunya masih banyak lagi yang belum kita kupas nih. Nah, Kak Maulida juga seperti yang tadi kita bahas sedikit, sudah diterima di Magister Sejarah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Boleh nih Kak, ceritain sedikit kenapa bisa kakak milih magister di UGM nih Kak? Oke. Mungkin dari situ aja kita mulainya. Iya boleh. Okay. Kenapa alasannya ya? Magister di UGM. Sebetulnya itu salah satu ide yang muncul saat aku mengerjakan skripsi. Dimana kita tuh mahasiswa semester akhir pasti bingung antara mau kerja atau mau lanjut kuliah. Dan aku ada di fase itu waktu itu. Akhirnya aku mencoba untuk apply kerja dan juga untuk lihat persyaratan magister. Waktu itu aku lihat persyaratan magister UI di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, sama Universitas Pajajaran. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil yang di Universitas Gadjah Mada. Aku lihat persyaratannya seperti sertifikat TOEFL ATP, di situ sertifikat TOEFL ATP, terus juga TPA Bappenas. Nah, akhirnya di bulan Januari itu, aku kepikiran untuk memenuhi persyaratan itu. Nah, akhirnya aku punya target Januari itu aku selesai skripsi. Skripsi Januari selesai, Februari, alhamdulillah aku sidang di tanggal 11 Februari, tanggal 13-nya karena itu ulang tahun aku, gitu. Jadi itu kado ulang tahun, gitu. Wow. Di bulan Maret ya, di bulan Maret itu bulan puasa. Nah, di bulan puasa itu aku otodidak TPA Bappenas. TPA Bappenas ini dimana tes potensi akademik menjadi persyaratan di UGM. Di bulan Maret itu udah, kemudian tes. Setelah itu di bulan April, setelah Lebaran, aku ke Kampung Inggris Pare untuk mengambil sertifikat TOEFL ATP, ikut tes di sana. Maret, April tadi kan ke Kampung Inggris Pare, Mei aku balik sini. Mei ya itu aku wisuda. Wah, perjalanan yang
Cukup panjang ya Kak? Untuk waktu sekitar, kalau boleh tahu, bener nggak Kak? 3,5 tahun? Iya, aku waktu itu 3,5 tahun sih hitungannya, tapi jika diakumulasi lagi mungkin 3,8 kali ya, Oh, 3 tahun 8 bulan. Nah, itu boleh di-spill nggak Kak? Judul skripsi yang Kakak ambil tuh apa? Untuk judul skripsi aku, itu judulnya Keamanan dan Kenyamanan, Dampak dari Implementasi Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 tentang Kelenteng Tosyukong, tentang pengunjung Kelenteng Tosyukong di Kabupaten Tangerang di tahun 2000 sampai dengan tahun 2024, seperti itu. Oke, mungkin buat mahasiswa semester 2 kayak saya nih ya, masih asing sedikit, bisa diceritain nggak Kak? Kenapa Kakak milih judul skripsi itu dan latar belakangnya kenapa tuh Kak? Atau metode apa sih yang diambil? Gitu? Oke. Pertama kali itu aku datang ke situ di saat aku semester 5. Aku datang ke kelenteng itu. Pada saat aku datang, pengurusnya bilang, di dalam kelenteng ini ada petilasan muslim gitu, yang bisa dijarahi oleh umat muslim. Akhirnya aku mikir, kelenteng ini punya keunikan. Akhirnya muncullah ide untuk mengambil kelenteng tersebut sebagai judul skripsi, dan juga karena belum diteliti. Kemudian aku kaitkan dengan kebijakan Gus Dur. Jadilah latar belakangnya itu, mulai dari keunikan kelenteng, kemudian juga kebijakan Gus Dur. Akhirnya muncullah judul tersebut dan diselesaikan menjadi skripsi. Wow, keren banget sih Kak. Oke, kita kembali ke topik awal. Mungkin tadi kita sudah menjelajahi tentang perjalanan Kakak dalam skripsi. Nah, sekarang aku mulai penasaran nih Kak. Bagaimana sih perjalanan Kakak sebagai Duta UIN Jakarta, Duta Bahasa Banten, sampai Kakak nih menjadi kandidat KKN BKSPTN Barat di Samosir ya Kak? Coba dong diceritain lebih lanjut tentang 3 hal itu. Yang pertama deh dari Duta UIN Jakarta, motivasinya Kak. Oke. Tadi kan ada Duta UIN Jakarta, Duta Bahasa Provinsi Banten, sama BKSPTN Barat. Betul. Oke, aku ceritakan mulai dari BKSPTN Barat, Boleh. KKN ya. Boleh. Sebelum aku berangkat KKN ke Kabupaten Samosir, itu aku mendaftar di ajang pemilihan Duta UIN Jakarta tahun 2024. Nah, di situ aku mendaftar. Awalnya aku mendaftar sebelum berangkat dan mengikuti beberapa tahapan seperti pemberkasan, kemudian juga wawancara, unjuk bakat. Nah, kemudian sebelum aku berangkat KKN, aku sudah menyelesaikan semua tahapan. Akhirnya aku berangkat KKN, delegasi dari BKSPTN Barat ke Kabupaten Samosir. Selama aku kurang lebih 3 hari di sana, ada pengumuman lolos Duta UIN. Ternyata nama aku ada di situ. Terpilih sebagai 3 pasang, jadi ada 6 yang terpilih dan ada 3 perempuan, 3 laki-laki, seperti itu. Dan untuk Duta Bahasa Provinsi Banten, itu aku mengikuti pemilihan, itu pertama kalinya aku mengikuti Duta. Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Oke, kenapa Kakak ingin tertarik mendaftar menjadi Duta Bahasa Banten? Apakah memang dari domisilinya kah, atau memang Kakak pengen nyoba aja gitu di situ? Oke, itu kan aku masih semester berapa itu ya? 4. Aku masih belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman, akhirnya aku mencari pengalaman lah dengan cara mengikuti ajang Duta Bahasa Provinsi Banten. Awalnya aku nggak yakin, tapi ada salah satu teman kos aku yang meyakinkan, ikut aja nggak apa-apa. Akhirnya ikutlah dengan mengikuti ajang Duta Bahasa Provinsi Banten di tahun 2023 ini. Bahasa yang digunakan apa Kak? Karena kan Duta Bahasa Provinsi Banten ya. Nah, ada bahasanya bahasa asing, bahasa Arab, Inggris, itu pilihan. Kemudian bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Aku menggunakan bahasa Sunda untuk bahasa daerahnya. Oke. Gitu. Boleh dong Kak perkenalan pakai bahasa Sunda nih Kak sebagai Duta Bahasa Banten. Kayaknya teman-teman juga pasti penasaran nih, kalau Kak Maulida kan biasanya ngobrolnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin ya biasanya. Nah, sekarang boleh dong, kita pengen dengar kalau Kakak perkenalan pakai bahasa Sunda nih. Boleh. Aku perkenalannya dikit aja ya. Oke Kak. Sampurasun, Akang Teteh. Perkenalkan, nami abdi Maulida Fitria, Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2023. Abdi di Kabupaten Tangerang, delegasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wah, keren banget. Unik banget ya bahasanya. Oke Kak,
Oh, iya. Sunda banget tuh ya. Sunda banget ya Kak. Oke, selain tadi kan kita udah denger tentang duta dan juga KKN. Nah, yang unik dari KKN di Samosir nih apa sih Kak? Di Kabupaten Samosir ini ya. Iya. Atau memang Kakak itu jenisnya KKN apa ya Kak? Kan ada reguler atau apa gitu. Iya. Itu masuknya apa? Itu sebetulnya masuknya KKN internasional, tapi uniknya ada di Indonesia. Tapi itu internasional. Oke. Karena ada mahasiswa luar negeri, itu ada mahasiswa dari 7 negara yang datang ke Samosir. Di mana waktu itu tuan rumah KKN ini Universitas Sumatera Utara di tahun 2023. Oke. Nah, di kelompok aku ada 2 orang. Teman aku 2 orang itu dari Malaysia, ikut KKN di Kabupaten Samosir. Uniknya di Kabupaten Samosir ini kita yang Muslim itu menjadi minoritas. Ya, di situ dimana kita harus memilah makanan dan juga ada moderasi beragama di situ. Dan untuk tempat beribadah, masjid cukup jauh dari posko kami gitu. Dari kantor kepala desa itu lumayan jauh untuk masjid. Dan untuk teman aku yang dari UIN yang laki-laki, setiap ingin sholat Jumat itu harus jalan kaki sekitar 4-5 km ataupun dipinjamkan kendaraan biasanya oleh warga. Itu yang paling berkesan di situ apa sih Kak? Di Samosir. Oke, yang paling berkesan ya karena temanya mungkin tema KKN aku sustainable tourism, di mana itu pariwisata yang berkelanjutan. Kita ada di mana program kerja untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Samosir. Dan banyak wisatanya, ada yang si bea-bea itu untuk non-muslim. Dan memang rata-rata non-muslim untuk pariwisata di sana dan juga alam. Perihal Danau Toba dan Pulau Samosir itu ya. Oke, kalau itu kan termasuknya KKN internasional Kak. Iya. Nah, program kerja yang membedakan KKN internasional dengan KKN reguler biasanya apa? Kalau yang Kakak sendiri? Oke, untuk program kerja biasanya sesuai dengan tempat ataupun lokasi KKN. Dan di KKN aku itu sudah dipetakan, sudah ada temanya. Yang tadi sustainable tourism, di mana temanya itu tentang pariwisata berkelanjutan, di mana kita mempromosikan desa wisata yang ada di desa itu. Aku ditempatkan di desa wisata Partungkona Ginjang. Di situ ada wisata, di mana ada bukit dan juga ada perkebunan stroberi. Kita harus mempromosikan perihal hasil bumi dan juga pariwisata di situ. Oke, memang semua hal yang Kakak ceritain tadi berkenaan dengan skill yang tentunya nggak lepas dari peran mahasiswa yang harus dimiliki, yaitu public speaking. Nah, terkait public speaking, Kakak juga tentu menjual personal brandingnya melalui public speaking juga sebagai duta mungkin. Nah, di sini juga ada yang menarik di sini, yang menarik perhatian aku. Kakak juga aktif di dunia modeling. Nah, itu linear dengan dunia public speaking ya Kak. Tapi kenapa Kakak memutuskan untuk menjadi seorang model gitu? Dan mungkin bisa diceritain kisah awalnya kenapa Kakak pengen terjun ke dunia modeling? Oke. Waktu itu aku ngambil kelas modeling selama 4 bulan. Oke, ngambil kelas Kak? Iya, itu kelas pelatihan ada 4 bulan, jadi kelasnya seminggu sekali, sebulan 4 kali. Oke, ngapain aja tuh Kak? Itu mulai dari kelas catwalk, design, kayak modeling juga, terus ada kelas muse, model, ada kelas MUA yang make up, dan ada juga kelas personal branding, ada juga kelas public speaking dalamnya. Sebetulnya ada salah satu agensinya yang waktu itu aku ikutin. Waktu itu aku ikut Miss Model School. Kalau kalian mau ikut mungkin dan juga punya minat dan bakat di modeling, bisa di searching di Instagramnya ada. Itu aku ikut karena memang waktu itu aku ingin memperdalam skill aku. Yang waktu itu notabene aku nggak tahu apa-apa di dunia modeling, terus juga tata cara jalannya, terus juga mannernya gitu. Terus juga aku memperdalam public speaking, personal branding juga di sana, dan juga ada kelas kecantikan di situ. Wow. Oke, tapi sayang banget kita nggak bisa meraktekin catwalk-nya. Yeah. Tapi padahal mungkin teman-teman di sana bisa tahu padahal kalau memang memungkinkan, cuma saya nggak bisa. Tapi kita nggak habis pembahasan di situ teman-teman, tenang aja. Nah, ada pertanyaan menarik lagi. Dengan segudang aktivitas juga prestasi yang sudah selama perjalanan Kakak nih ya. Tadi sudah ke Samosir juga, dan banyaklah pengalaman-pengalamannya. Tentu banyak hal yang dikorbankan, tantangan yang besar juga nggak bisa kita pungkiri. Nah,
Pertanyaan yang template, tapi ini pasti bakal jadi tips sih kalau memang kakak yang sebutkan. Bagaimana manajemen waktu kakak dalam mengatur semua itu? Oke, manajemen waktu. Iya. Untuk manajemen waktu, mungkin untuk aku sendiri ya, aku memprioritaskan perkuliahan. Dan untuk kegiatan yang lainnya itu masuknya kegiatan sunnah. Tuh, untuk perkuliahan itu wajib. Karena memang kewajiban pertama kita kuliah gitu. Yang paling utama gitu. Barulah ke organisasi mungkin kan. Terus ada juga yang ikut kelas minat dan bakat, ada juga yang freelance, ada juga yang magang, ada juga yang volunteer gitu. Itu sunnah. Dan yang harus dijalankan itu yang wajib dan yang harus balance dan sejalan. Oke, pernah nggak sih Kak dalam menjalani aktivitas double seperti itu, Kakak di tengah-tengah merasa kayak capek atau burnout sehingga meninggalkan kegiatan tersebut gitu? Sampai kayak ya udahlah aku tinggalin aja lah gitu. Atau gimana nih Kak? Oke. Untuk kegiatan ya, di saat mungkin ada UAS juga kegiatan kampus kan, dan juga ada kegiatan misalkan duta ataupun kegiatan himpunan, organisasi gitu kan. Itu sebetulnya aku nggak sampai di fase burnout yang jadi terserah gimana gitu, aku nggak pernah. Karena memang menurut aku kerjain dulu yang mana yang paling penting gitu. Oke, diprioritaskan ya? Ya, kita prioritaskan, kita petakan. Ini penting dan mendesak. Ini penting tapi nggak mendesak. Oh berarti yang ini dulu nih penting dan mendesak gitu. Gitu. Terus ini mendesak gitu. Tapi nggak, deadline-nya masih lama gitu. Nah berarti yang tadi yang penting dulu gitu. Dipeta-petakan dulu gitu. Biar nggak sampai burn out yang kayak capek sendiri gitu. Oke, aku jadi kepo Kak. Kakak pernah nggak dalam satu waktu paling banyak itu ikut kepanitiaan atau organisasi berapa banyak dalam satu waktu? Dalam satu waktu sebetulnya kegiatan aku nggak sebanyak itu. Oke. Tapi di satu waktu misalkan bisa paginya nge-MC gitu. MC duta misalkan di Harun Nasution. Oke, satu. Siangnya ada misalkan ada tugas yang harus diselesaikan gitu. Seperti membuat makalah, jurnal, ataupun tugas kuliah. Sorenya jadi narasumber misalkan. Narasumber di musola ataupun di aula media. Oke. Sorenya. Malamnya ada rapat. Malamnya rapat. Oke, berarti dari panggung ke panggung, tempat ke tempat. Aduh, berarti panjang gitu ya Kak harinya, tapi pernah ngerasa sampai capek atau sampai ngedrop gitu nggak Kak? Ada pengalaman seperti itu nggak? Untuk capek, ngedrop gitu ya. Aku tipe yang menjalankan kalau misalkan itu aku suka dan menurut aku itu nyaman, aku jalanin. Dan aku nggak merasa capek gitu. Jadi kalau misalkan menurut kita itu nyaman gitu, terus juga happy di kitanya dan tidak memberatkan gitu, aku nggak merasa capek. Dan semoga kalaupun merasakan capek, semoga lelah itu menjadi lilah, katanya gitu ya. Semoga lelah menjadi lilah. Oke, tadi kita udah cerita nih Kak, pengalaman Kakak dari belakang sampai belakang lagi. But kayaknya ada kisah yang menarik kah di selama Kakak mengenyam pendidikan S1? Kisah yang mungkin bikin Kakak tuh teringat terus sampai kayak menyentuh lah di hati, membekas lah di hati. Apa tuh Kak? Perjalanan yang bikin kayak Kakak, oh kayaknya kalau nggak gini aku nggak bakal gini deh. Gimana tuh Kak? Kayaknya kalau nggak gini nggak bakal gini deh. Gitu. Iya. Kayaknya kalau aku nggak ambil jurusan sejarah gitu. Kayaknya kalau aku nggak diterima di jurusan sejarah, gitu kan. Sebetulnya jurusan sejarah ini mungkin pilihan kesekian gitu kan. Ternyata membawa aku sejauh ini gitu. Jurusan yang awalnya belum ada di cita-citaku, ternyata membawa aku sejauh ini. Biasanya kan gitu ya, caption yang beredar. Gitu. Dan biasanya sama teman-teman mahasiswa yang salah jurusan, atau mungkin salah apalah gitu ya Kak. Gimana tuh Kak? Menurut aku nggak ada yang salah jurusan gitu. Kalau misalkan sudah kita kerjakan. Kalaupun memang merasa tidak nyaman di jurusan itu, kan bisa berpindah ke jurusan lain sebelum terlalu jauh gitu. Sebelum terlalu jauh dan terlalu dalam, kan masih bisa untuk mencari
tempat lain gitu. Aku ngambil jurusan sejarah, waktu itu aku masuk jalur SPAN PTKIN di tahun 2021. Itu mungkin pilihan kesekian. Pilihan pertamaku waktu itu kedokteran gitu. Nah, kalau nggak masuk jurusan sejarah, aku nggak tahu nih. Kalau di jurusan sejarah tuh banyak hal-hal keren, kayak belajar bahasa Belanda tuh keren banget itu menurut aku. Terus juga ada manuskrip, ada arsip. Terus juga di jurusan sejarah ini kayak ada gender juga gitu. Dan jurusan sejarah ini sampai sekarang aku ambil jurusan sejarah di UGM untuk magister. Membawa aku sejauh ini gitu. Kayak wah banget jurusan sejarah. Oke, dari jurusan yang nggak disangka-sangka bakal kakak ambil, bahkan sempet mungkin kenapa sih aku ada di sini, mungkin sempet kayak gitu ya kak. Tapi nggak nyangkanya justru jurusan itu yang membawa kakak sampai jenjang karir sejauh ini dan mungkin kedepannya bakal lebih sukses lagi dari ini. Amin ya kak. Nah mungkin sekarang kita mulai ke poin lagi nih kak. Boleh? Kenapa kakak ngambil sejarah di UGM dan kenapa harus UGM kak? Sangat sayang sih mungkin kita nggak bisa, kalau kakak kan ngambil di sini kita bisa ketemu terus nih. Iya. Kenapa kak? Waktu itu pilihan aku awalnya kenapa aku pilih UGM. Waktu itu aku lihat mata kuliah dan SKS-nya. Ada beberapa yang menarik minat aku gitu. Terus juga ada salah satu dosen, itu Prof. Bambang Purwanto. Nah, itu juga dosen sejarah di UGM. Terus juga ada SKS dan mata kuliah. Mata kuliah yang ditawarkan di sana itu menurutku unik gitu. Belum diajarkan di UIN gitu. Jadi aku ingin tahu gitu, apa sih isinya gitu. Hal-hal apa sih yang ada di dalam ini mata kuliah ini gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk di UGM. Sebetulnya di UIN juga bagus gitu, ada sejarah gender, ada juga bahasa Belanda, itu keren banget dan juga bisa diperdalam di sini gitu. Ada juga sejarah maritim, bisa diperdalam di magister FAH UIN gitu kan. Wow. Tapi memang tujuan dan juga salah satu tema skripsi aku mungkin lebih ada di mata kuliah di sana gitu, kayak kebijakan gitu, lebih ada di sana gitu. Terus juga sejarah internasional juga di FAH UIN ada, di FAH, tapi mungkin aku karena beberapa hal yang telah aku pertimbangkan, akhirnya aku ngambil di UGM. Oke, tapi seneng banget sih kita mendengar kabar kalau kakak sudah diterima di UGM. Selamat ya kak, dan semoga kedepannya lebih berjaya lagi. Nah sebelum kedua pertanyaan terakhir, aku ada lagi pertanyaan kak. Boleh? Ada nggak sih hal yang bikin kakak tuh kalau teringat hal itu jadi sedih gitu kak selama perjalanan kuliah ini? Kalau tadi kan ya udah membekas di hati, kalau ini kayak yang bikin sedih gitu kak. Buat sedih? Iya, mungkin kayak bikin gimana gitu. Ya sebetulnya aku beberapa hal aku sedihkan ya, karena mungkin pas aku semester 2 tuh aku ada dosen semester 1 deh kayaknya. Waktu itu dosen bahasa Inggris di sejarah. Terus juga beliau wafat gitu. Aku sedih banget, dimana aku tuh waktu itu mau mendekati UAS gitu, beliau wafat gitu. Itu aku sedih banget. Terus juga ada Prof. Din Majid. Iya. Itu juga itu dimana beliau tuh sangat amat gitu memiliki banyak kontribusi di bidang sejarah. Tapi aku bangga karena pernah dan bisa diampu oleh beliau itu. Masya Allah. Oke, mungkin ya cukup apa ya kak, memang di sejarah peradaban Islam ini khususnya banyak banget profesor-profesor yang gimana ya kak, cukup membekas ya kak, di selain di bidang pembelajarannya, dan itu juga cukup membuat kita takjub terhadap wah keren banget ya karyanya, sampai kayak kita termotivasi mungkin. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah melihat semua pengalaman dan pencapaian kakak nih, pasti ada impian dan target di depannya. Kayak misalnya kakak 5 tahun ke depan ingin menjadi ini, atau 3 tahun ke depan ingin menjadi ini gitu kak. Biar kita aminkan sama-sama nih sama teman-teman juga. Ya, mungkin target 2 tahun ke depan ya gitu. 2 tahun ke depan? Oke. Okay. Ini kan aku baru mulai ya di bulan Agustus insya Allah gitu. Agustus tanggal 1 besok memulai perkuliahan di Magister, kemudian juga menjalankan kuliah gitu dengan lancar gitu, dimudahkan gitu kan. Terus juga nantinya menyusun tesis dan lain-lain.
Tujuan aku mungkin menyelesaikan magister ini dan bisa lanjut ke jenjang selanjutnya. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu apa tuh Kak? Cita-citanya? Mungkin lebih spesifiknya. Cita-citaku mungkin aku ingin bermanfaat untuk sesama gitu, dengan sedikitnya ilmu yang aku punya, dengan cara menebarkannya. Pasti ada juga perantaranya. Mungkin salah satu halnya aku mau jadi dosen. Masya Allah. Amin ya, kita aminkan sama-sama ya teman-teman. Semoga apa yang menjadi cita-cita Kak Maulida ini bisa bisa terwujudkan gitu. Amin. Nah, yang terakhir ya Kak, tolong dong sampaikan motivasinya biar kita semua tuh merasa terinspirasi dari cerita Kakak yang sudah pastinya tadi juga memang menginspirasi sekali, tapi kita mungkin butuh sedikit suntikan kata-kata manis untuk kita menjalani kuliah tuh dengan semangat gitu. Pokoknya kayak apalagi nih ya, jujur ya Kak, Kakak itu role model aku gitu, kayak aku pengen banget nih kayak Kak Maulida, kayak karena kan mungkin sama ya, kebetulan satu jurusan kayak bisa nih diikutin gitu Kak. Boleh dong motivasinya lagi. Pesan dari aku yaitu aku menanamkan salah satu mahfuzat yang aku pelajari, yaitu manjada wajada. Mahfuzat pertama yang aku pelajari pada saat aku di pondok pesantren, di mana kesungguhan, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Kita percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita sudah berusaha, sudah gigih, insya Allah hasilnya pasti akan memuaskan. Ada doa, ada usaha, ada ikhtiar dan tawakal. Keempat hal ini yang tidak akan pernah terpisahkan. Seperti itu. Itu pesan yang dapat aku sampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke, wow, obrolan kita hari ini sayang banget harus berakhir ya teman-teman. Padahal tadi sudah banyak pelajaran dan juga pengalaman bisa kita ambil dari cerita-cerita inspiratifnya Kak Maulida. Nah, tentu saja teman-teman, kita sekali lagi harus berterima kasih kepada Kak Maulida Fitria yang sudah memberikan motivasinya kepada kita semua. Semoga kita semua tetap bersemangat dan juga bisa mengambil langkah seperti apa yang Kak Maulida terapkan. Makasih banyak ya Kak sudah hadir di sini. Dan teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe konten podcast kita hari ini. Dan juga jangan lupa didukung ya podcast Family, cerita mereka, inspirasi kita. Sampai jumpa di segmen-segmen inspiratif berikutnya. Bersama saya Hilal Sefiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.